Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Dan pertemuan kita sore hari ini adalah pertemuan yang ke-26. Yes. Qala al-musannifu hafizahullah al-aslul khamis, landasan yang kelima dari landasan utama dakwah salafiyah. Al-aslul khamis, landasan yang kelima, ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang-orang yang menyelisihi, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi membantah kelompok yang sesat, membantah aliran yang menyimpang, membantah ahlul bidah, membantah kesyirikan, kekufuran, khurafat dan yang lainnya, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Aktivis harakah, sesak dada mereka terhadap dakwah salafiyah yang gencar membantah kebatilan. Karena mereka punya slogan na'malu fi mattafaqna, kita beramal sesuai kesepakatan kita.
wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, dan kita memberi udzur antara satu dan yang lain jika kita berbeda. Perbedaan apa ini? Ini ucapan yang penuh kerancuan. Karena jika perbedaan masalah akidah, masalah manhaj, kita tidak boleh mendiamkan. Kita wajib lantang menyuarakan kebenaran. Karena membantah orang-orang yang menyimpang termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu." Yang mengemban ilmu ini, yang mengemban ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil, orang yang menegakkan keadilan. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka melenyapkan, mereka membantah penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, dan mereka membantah aliran-aliran yang batil serta takwilnya orang-orang yang jahil. Jadi orang yang adil dari umat ini, merekalah yang memikul, yang mengemban ilmu agama ini. Karena mereka membersihkan agama ini dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Sehingga para ulama salaf menyatakan az-zabbu 'anis sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Membela kemurnian Islam, kemurnian sunnah Nabi SAW, ini lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Bahkan ini termasuk jihad fi sabilillah. Maka lihatlah sejarah para ulama ahlul hadis. Mereka mengoreksi hadis dan meneliti perawi-perawinya. Kalau perawinya ternyata orang-orang yang sesat, dikatakan mubtadi', dhal, sesat, ahlul bid'ah, hadisnya tidak diambil, dhaif, lemah riwayatnya, wadha', membuat hadis yang palsu. Bahkan di antara mereka mengatakan rawi dajjal. Rawi dajjal tidak bisa diambil apa? Demikian. Ini untuk apa? Menjaga kemurnian agama ini. Maka ini dasar yang pokok di dalam agama, yaitu membantah orang-orang yang menyimpang, membantah aliran sesat, membantah ahlul bidah, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Penulis berkata, ihtajtu ila an uassila li bahthi bihadzal fasl. Aku perlu memerinci secara detail pembahasan ini. Lianna ba'da du'afa'in nufus wa qalilil ilm tadyiqu atau tadiqu suduruhum inda mutala'atir rudud. Karena sebagian yang jiwanya lemah dan minim ilmunya, sesak dada mereka ketika melihat bantahan,
Jadi orang yang lemah jiwanya, lemah imannya, lemah ilmunya, sesak dada mereka ketika melihat bantahan. Dhannan minhum anna dzalika aqrabu ilal wara'. Mereka mengira tidak membantah itu lebih wara', lebih selamat. Wasiyanati a'radil muslimin, serta lebih menjaga kehormatan umat Islam, lebih rukun, lebih damai. Jangan menyalahkan orang yang salah, jangan membantah kesesatan, jangan membantah penyimpangan, supaya umat Islam ini bersatu. Ini semuanya subhat. Wa itlalatun syari'atun ala tarikhil ulama tunbika ala annahu lam yakhlu asrun minal usur minal raddi ala al-mukhalif walau kana min khiratil muslimin. Dan membaca singkat sejarah para ulama mengabarkan kepadamu bahwasannya tidak pernah kosong generasi, tidak pernah kosong masa dari bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi. Tidak pernah ada sejarah yaitu masa kosong ulama tidak membantah orang-orang yang menyimpang. Tidak ada. Walau kana min khiratil muslimin, walaupun dari orang Islam yang baik. Walamma kana jullul ahzab al-islamiyah ya'malu ala wa'din ma yusamma bin naqdi dzati. Akan tetapi tatkala mayoritas kelompok-kelompok Islam mereka melakukan wa'd, yaitu wa'd yaitu mengubur bayi apa? Hidup-hidup. Berusaha mengubur apa yang Iya, mengubur. Berusaha mengubur, itu wa'dil banat, mengubur bayi yang wa idal mau'udatu su'ilat. Berusaha mengubur yang dinamakan naqdi dzati, kritik secara individu. Wa ijhadil amri bil ma'ruf, dan berupaya menggugurkan amar ma'ruf wa nahi anil munkar. Berusaha menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ikhla'i a'dami thuguril muslimin min marabid, dan mengkosongkan perbatasan Islam yang paling agung dari orang-orang yang menjaga. Ini perbatasan itu harus dijaga. Kalau perbatasan tidak ada yang menjaga, musuh gampang apa? Masuk. Dan yang menjaga perbatasan Islam adalah ahlul hadis. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, al-malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ard. Malaikat itu penjaga langit, sedangkan penjaga bumi adalah ashabul hadis, ahlul hadis. Jadi mereka yang menjaga agama ini. Sehingga apabila ada akidah yang menyimpang, yang pertama kali lantang menyuarakan kebenaran adalah ahlul hadis. Maka Nabi SAW mensifati mereka zahirina alal haq, selalu menampakkan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, senantiasa ada sekelompok umatku yang selalu
dhahirin, membela kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak membahayakan mereka gunjingan orang-orang yang menggunjing, hinaan orang-orang yang menghina, perselisihan orang-orang yang menyelisihi, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kelompok aktivis-aktivis harakah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mengatasnamakan golongan Islam, mereka menginginkan Islam ini tidak ada penjaganya yang siap siaga di perbatasan untuk membela agama. Bihujjati sitri 'alal muslimina taratan, dengan hujjah menutupi kesalahan kaum muslimin kadang-kadang. Wa jam'il kaidi lil kafirina taratan ukhra, dan kadang-kadang alasan mereka, ayo mengumpulkan kekuatan melawan musuh. Jadi kalau kita membantah ini, kita berarti tidak menghormati kehormatan umat Islam. Kalau kita membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, kapan kita bersatu untuk melawan apa? Musuh. Wa ghairiha minal hujjat al-atifiyah, dan yang lainnya dari hujjah-hujjah secara yaitu atifiyah, hujjah berdasarkan perasaan saja. Allati taj'alul uqula tankhatifu min ashabiha, yang menjadikan akal tersambar min ashabiha, dari orang-orang yang berakal, fi zamanil wahnil ilmi, di zaman lemahnya ilmu. Artinya syubhat tersebut mempengaruhi terutama pemuda-pemuda, aktivis-aktivis yang semangat sebenarnya memiliki juang, memiliki semangat dakwah. Namun karena syubhat tersebut sekarang nggak zamannya ngaji kayak gini, bantah kelompok yang sesat. Lawang orang-orang kafir wis terbang ke bulan, sampean sibuk menyalahkan saudara. Ini kata mereka seperti itu. Kana labudda min raddil haqq ila nisabihi. Dengan demikian wajib mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Liyahlika man halaka an bayyinah, supaya binasa orang-orang yang binasa setelah dijelaskan dengan terang. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan supaya hidup orang-orang yang hidup itu dengan tenang, dengan bahagia. An bayyinah, setelah dijelaskan dengan jelas. Waalaikumsalam. Walladzina yalwuna alsinatahum bistinkari naqdil batil wa in kana fi ba'dihim salahun wa khairun, dan orang-orang yang memutar lisan mereka untuk mengingkari bantahan kepada kebatilan, walaupun sebagian mereka ada orang yang baik. Jadi ada orang yang kelihatannya saleh dan kelihatannya baik. Walakinnahul wahnu wa dha'ful azaim hinan, akan tetapi lemah dan kurangnya semangat kadang-kadang. Wa dha'fu idraki madarikil haqq was shawabi ahyanan, dan terkadang lemahnya dari memahami kebenaran, sehingga mereka mengingkari orang-orang yang membantah kebatilan. Ini kaku. Ini orang yang kaku, yang memecah belah umat, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Bal fi haqiqatihi min tawalli yaumaz zahf, bahkan hakikatnya termasuk lari
dari medan pertempuran, an mawaqi'il hirasah lidinillah, dari tempat-tempat penjagaan agama Allah, wa dzabbi anhu, dan membela agama Allah. Wa hina idin yakunu sakit an kalimatil haq kan natiki bil batil fil itsm. Ketika itu orang yang diam dari menyuarakan kebenaran seperti orang yang menyuarakan kebatilan di dalam dosa. Jadi demikian, orang yang mendiamkan kemungkaran seperti dia menyuarakan apa? Kebatilan. Karena dia diam, dia tahu ini batil. Kok diam? Berarti dia menyuarakan kebatilan. Atau orang yang mendiamkan kebatilan, tidak berani, seperti lari dari medan peperangan. Karena musuh datang kok kita tidak melawannya. Musuh datang dengan subhat, dengan pemikiran yang menyimpang, maka kita wajib membela agama ini sesuai ilmu yang kita miliki. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq as-sakitu anil haq syaitanun akhras. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang diam dari membela kebenaran adalah setan yang bisu. Orang yang diam dari membela kebenaran adalah setan yang bisu. Wal mutakallim bil batil syaitanun natiq, dan orang yang menyuarakan kebatilan adalah syaitan yang berbicara. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi iftiraqi hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perpecahan umat menjadi 73 golongan. Wan najatu minha li firqatin wahidah ala minhajin nubuwah. Yang selamat hanyalah satu golongan, dan satu golongan ini berada di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuridu haula ikhtisar al-ummah ila firqatin wa jama'atin wahidah ma'a qiyamit tamayuz al-aqadi al-muttarib. Maka mereka, yaitu kelompok-kelompok yang menyimpang, menginginkan umat Islam ini menjadi satu umat, menjadi umat, ila firqah, menjadi golongan-golongan, menjadi satu jamaah dengan adanya perbedaan akidah yang sangat goncang. Jadi apakah mereka menginginkan umat ini satu kelompok saja? Iya, tapi akidahnya beda, tapi manhajnya tidak sama, pedomannya juga tidak apa? Apakah mereka menginginkan itu? Padahal Nabi SAW jelas-jelas mengabarkan bahwasanya kelompok yang selamat itu cuma satu saja. Jadi untuk menyelamatkan satu kelompok ini harus adanya bantahan secara ilmiah, membantah aliran-aliran yang sesat, pikiran-pikiran yang batil, membantah kesyirikan, khurafat, membantah bid'ah, membantah ahlul bid'ah, membantah syiah rafidah, membantah khawarij, membantah liberal, dan seterusnya. Harus ada, karena kelompok yang benar cuma apa? Satu, kelompok yang selamat. Kalau satu kelompok ini tidak boleh membantah kebatilan, berarti umat Islam ini jadikan satu saja.
Satu tapi besar, pemikirannya beda, akidahnya beda, pemahamannya tidak sama. Yang penting cuma satu apa? Satu kelompok. Jadi nggak ada 73, cuma satu saja. Jadi rukun, yang penting rukun. Akidahnya apa? Tidak apa-apa. Yang penting na'mal fi mattafaqna. Kita beramal sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau kita berbeda, ya kita saling memaafkan. Padahal kita harus memaafkan orang Syiah yang mengatakan Abu Bakar di neraka. Oh benar sampean. Oh siapa apa? Lakum dinukum waliyadin. Maka kita tidak membantah. Orang Syiah mengatakan Aisyah di neraka. Menurut kaidah tadi harus nggak boleh diam kita. Apa nggak boleh membantah? Kita harus diam. Kita harus yang penting Islam ini apa? Bersatu. Maka ini adalah pernyataan yang menyimpang. Karena kelompok yang benar satu, yang menyimpang 72. Berarti banyak bantahan. Oh ini batil, ini khurafat, ini takhayyul, ini dajjal, dan seterusnya. Terkadang harus keras juga bantahan. Kemudian penulis berkata, am annaha da'watun ila wihdatin atau ila wahdatin tusaddi'u kalimat tauhid fahdharu. Atau jangan-jangan itu adalah dakwah persatuan untuk memecah belah kalimat tauhid. Fahdharu, hati-hatilah. Di mereka-mereka yang sesak nafasnya dari bantahan pembela kebenaran, mereka sejatinya mengajak bersatu untuk memecah belah, untuk memecahkan kalimat tauhid, supaya tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, kita wajib membantah kesyirikan. Konsekuensi dari kalimat Muhammad Rasulullah, kita wajib membantah bid'ah dan ritual-ritual yang menyimpang dari sunnah. Demikian. Kemudian penulis berkata, wa ma hujjatuhum illal maqlulat al-batilah. Dan tidak ada hujjah mereka. Mereka tidak punya dalil dari Al-Quran, melainkan ucapan-ucapan yang batil. Di antaranya, la tusaddi'us saffa minad dahil. Jangan memecah saf dari dalam. Nabi sallallahu ini rapatkan saf. Awang sholat saja gak gelem rapat kok. Rapat kondi. Hah? Lah iya. Ini tanda perpecahan itu ada. Jadi mereka mengatakan jangan merenggangkan shaf dari dalam, jangan merusak shaf. Lah sholat aja nggak rapat shafnya. Jadi mereka mengatakan kalau ada orang membantah kebatilan, oh ini jangan, kamu itu merusak, yaitu memecah belah shaf kaum muslimin. Atau mereka mengatakan la tuthirul ghubar minal kharij. Janganlah kalian menabur debu dari luar. Ini maksudnya apa ini? Jangan menabur debu dari luar pada umat Islam. Hah? Membangkitkan semangat orang-orang kafir dari luar. Iya. Iya. Janganlah kalian membangkitkan semangat orang-orang kafir. Umat Islam kalau berselisih antara satu dan yang lain, berarti orang kafir senang. Mereka berkata lagi, la tuharrikul khilaf bainal muslimin. Jangan menggerakkan perselisihan di antara kaum muslimin. Jangan mengadu domba umat Islam.
Atau mereka berkata dengan ucapan yang paling masyhur, yaitu ini subhatnya Ikhwanul Muslimin yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, Ikhwanul Muflisin. Jadi mereka bukan Ikhwanul Muslimin, yang benarnya mereka adalah Ikhwanul Muflisin. Yaitu ikhwan tapi muflis, yang bangkrut. Mereka berkata, slogannya Ikhwanul Muslimin, naltaqi fi mattafaqna alaihi. Kita bertemu fi mattafaqna, dari yang kita sepakati. Wa ya'diru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini kita lapang dada antara satu dan yang lain jika kita berselisih. Wa hakata, dan yang lain. Ini kalau masalah fikih tidak masalah. Tapi kalau masalah akidah tidak ada. Ya'diru ba'duna ba'dah. Masalah akidah, masalah manhaj. Gimana? Ya'diru ba'duna ba'dah. Jadi mereka berkata, kita beramal atau kita bertemu jika ada kesepakatan di antara kita. Dan kita ya'diru ba'duna ba'dah, memberi udur antara satu dan yang lain jika kita berselisih. Wa adhaful iman an yuqala li haula, dan iman yang paling lemah dikatakan kepada mereka, hal sakatal mubtilun linaskuta. Apakah orang-orang batil itu diam supaya kita diam? Apakah mereka diam dari kebatilannya supaya kita diam? Am annahum yuhajimun al-i'tiqad ala mar'an wa masma wa yatlubus sukut. Apakah mereka menyerang akidah, kita melihatnya dengan mata dan mendengarnya, lalu mereka meminta kita diam? Allahumma la, demi Allah tidak. Kita tidak akan mendiamkan kesesatan. Kita tidak akan mendiamkan kebatilan, apapun kebatilannya, wajib kita membantahnya. Wa nu'idu billahi kulla muslimin min tasarrubi hujjatil yahud. Kita memohon perlindungan kepada Allah kepada setiap muslim yang terpengaruh hujjahnya orang-orang Yahudi. Fahum mukhtalifuna 'alal kitab, mukhalifuna lil kitab, wa ma'a hada yudhiruna al-wihda wal ijtima'. Orang Yahudi itu berselisih dari kitab Taurat, dan mereka menyelisihi kitab Taurat, akan tetapi mereka menampakkan persatuan. Maka umat Islam seperti Yahudi. Jadi mereka itu walaupun menyelisihi, walaupun berselisih antara satu dan yang lain, tapi menampakkan secara zahirnya, menampakkan persatuan. Wa qad kadzdzabahumullah ta'ala faqala, Allah mendustakan mereka. Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira orang-orang Yahudi itu bersatu, namun hati mereka bercerai-berai. Wa kana min asbabin la'natihim ma dzakarahu Allahu biqauli. Dan mendiamkan kebatilan adalah sebab orang-orang Yahudi dilaknat Allah. Allah berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka kerjakan. Jadi mereka malah dilaknat oleh Allah. Dan yang pertama, hati mereka ini berselisih. Kumpul badannya saja, hatinya tidak. Bersatu badan, namun jiwa tidak. Kemudian mendiamkan kebatilan, sebab mereka dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam.
Dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam karena maksiat mereka dan karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Dan mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dikerjakan di tengah-tengah mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Walihada fa idza ra'aita man radda ala mukhalifin fi sududin fiqhiyyin aw qaulin bid'iyyin fashkur lahu difa'ahu biqadri ma wasi'ahu. Maka jika engkau melihat orang yang membantah, orang yang menyelisihi, baik penyimpangan secara fikih atau ucapan yang bid'ah, maka berterima kasihlah kepada orang tersebut karena dia telah membela agama ini sesuai dengan kemampuannya. Wala tukhaddilhu, jangan hinakan dia, jangan tinggalkan orang tersebut. Bitilkal maqula al-mahina, dengan ucapan yang menghinakan. Limada la yaruddu 'alal ilmaniyin, kenapa dia tidak membantah orientalis, kok membantah saudaranya sesama muslim? Jadi kenapa tidak membantah orang kafir? Atau mereka mengatakan orang kafir selamat, sesama muslim tidak selamat dari lisannya. Demikian. Fannasu qadaratun wa mawahib. Manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, wa mawahib, dan memiliki ilmu yang berbeda-beda. Karena ilmu adalah anugerah dari Allah. Tidak sama antara satu dan yang lain. Waraddul batil wajib mahma kanat rutbatuhu, dan membantah kebatilan hukumnya wajib siapapun, bagi siapapun, mahma kanat rutbatuhu, kedudukannya apa. Wa kullu muslim ala thagrin min tuhuri millatihi, dan setiap muslim berada di perbatasan agamanya, maka dia wajib menjaga agamanya dari serangan musuh. Wa aslu hadzal bab an-nususul warida fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan dasar pembahasan ini adalah nas-nas yang memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Seperti firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian golongan yang selalu mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan yang ma'ruf serta mencegah yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qala Ibnu Taimiyah wal amru bis sunnah wan nahyi 'anil bid'ah wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Wa huwa min afdalil a'malis shalihah. Ibnu Taimiyah berkata, perintah memerintahkan dengan sunnah, mencegah dari bid'ah, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi memerintahkan yang sunnah, mencegah yang bid'ah, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukan hanya mencegah khamr saja, lebih dari itu, memerintah yang sunnah dan mencegah yang bid'ah, melarang yang bid'ah, termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Ibnu Taimiyah juga berkata, a'raful ma'ruf at-tauhid. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid.
Dan angkarul munkar asyirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah apa? Kesyirikan. Jadi al-amru bitauhid wan nahi anisyirik termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan tauhid dan melarang kesyirikan, ini termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian. Wa huwa min afdali al-a'mali shalihah. Ini termasuk amal saleh yang paling afdal, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar tauhid dan nahi syirik, atau amru bis sunnah wa nahi anil bid'ah. Memerintahkan yang sunnah serta melarang yang bid'ah. Demikian pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wala yanbaghi lil jama'at al-islamiyah al-yaum an tadiqa suduruha bin naqd. Tidak patut jamaah Islamiyah hari ini untuk sesak dada mereka dengan bantahan. Li'annahu minal qiyami bil qist wa syahadata lillah. Karena membantah kebatilan termasuk menegakkan keadilan dan termasuk menegakkan persaksian untuk Allah. Alladaini umirna bihima. Yang keduanya kita diperintahkan, walau ma'a anfusina wa ahli millatina, walaupun terhadap diri sendiri atau kepada orang saudara seagama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan atau jadilah orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi-saksi untuk Allah, walaupun terhadap diri kalian atau kedua orang tua atau kerabat dekat. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika dia orang yang kaya atau yang fakir, Allah lebih layak bagi keduanya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah mengikuti hawa nafsu, niscaya kalian menyimpang dari jalan yang benar. Wa in talwu aw tu'ridu. Namun jika kalian memutar-mutar lisan, banyak alasan, atau kalian berpaling dari menegakkan kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini kita harus adil walaupun terhadap diri sendiri. Artinya apa? Jika kita ini tahu salah, katakan saya ini salah, sekarang saya kembali kepada kebenaran. Sebagaimana para ulama tidak segan-segan rujuk kepada kebenaran ketika dia tahu ternyata pendapatnya apa? Keliru. Demikian pula kalau yang keliru keluarganya harus disampaikan ini keliru, walaupun keluarganya dekat, apalagi sesama muslim. Ini adalah hujjah. Kita wajib membela agama Allah, kita wajib menegakkan keadilan. Apabila perkara dunia, kita wajib menegakkan keadilan. Apalagi urusan agama, kita lebih wajib lagi menegakkan keadilan. Demikian. Apabila dusta di dalam urusan dunia tercela, apalagi dusta di dalam urusan apa? Agama. Maka kita wajib membela agama ini dari penyelewengan orang-orang yang batil dan dari kedustaan orang-orang yang dusta. Wallayyu huwal kadibu wal i'radu wal kitman. Wa in talwu, jika kalian berdusta, au tu'ridu, atau kalian menyembunyikan kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Demikian kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa kaifa yatibu lil mu'minin da'watun ma'a kitmanil akhta tasatturan bil mujamalat asiyasiyah ba'da hada. Bagaimana tenang hati seorang yang beriman, yaitu seruan dia berdakwah dengan menyembunyikan kesalahan, tasatturan untuk menutupi kesalahan orang lain, menutupi kesalahan jamaah, bil mujamalat dengan basa-basi secara politik, ba'da hada setelah keterangan yang jelas ini. Bagaimana hati mereka tenang, padahal kita ini diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan kita diperintahkan membela agama ini, menjaga perbatasan agama ini dari kebatilan, dan kita diwajibkan menegakkan keadilan sebagai saksi lillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka annal ghairata allati awda'aha Allahu fi qalbi kulli mu'minin ala maharibihi hiya allati tuharrikuhu ilal qiyam bihadzal wajib. Tidak diragukan bahwasanya kecemburuan yang Allah titipkan di hati setiap orang yang beriman dari apa yang diharamkan Allah, itulah yang menggerakkan untuk menegakkan kewajiban ini. Jadi orang yang beriman ini cemburu, marah ketika melihat yang diharamkan oleh Allah kok dilakukan, apalagi melihat kesyirikan. Itulah yang menggerakkan orang-orang yang beriman untuk membela Allah dan membela agamanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yagharu wa innal mu'min yagharu. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan sesungguhnya orang yang beriman itu cemburu. Wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramahu Allahu alaihi. Dan kecemburuan Allah, Allah itu cemburu apabila orang yang beriman mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Demikian. Jadi yang menggerakkan kita membela kebenaran, membantah kebatilan adalah kecemburuan. Apakah kita tidak cemburu melihat kesyirikan, lalu kita mendiamkannya? Sedangkan burung hudhud saja, burung hudhud cemburu melihat ratu dan orang-orang yang ada di kerajaan tersebut menyembah matahari. Burung hudhud marah, cemburu ketika melihat kesyirikan. Lalu kita mengatakan, oh tidak apa-apa, yang penting mereka masih muslim, menyembah berhala tidak apa-apa, menyembah apapun tidak apa-apa, yang penting bersatu. Wa idza kana kullama arada al-mu'min an yuqawwimal musar aw masara ila lahu laisa dzal waqtu wal kufaru mutarabbisun. Apabila ada seorang mukmin yang ingin memperbaiki jalan ini diperbaiki dari duri-durinya, dari kesyirikan, dari khurafat, dari bid'ah, maka aktivis harakah mengatakan ini bukan waktunya. Nanti kalau Islam sudah kuat, nanti kalau Islam sudah punya kekuasaan. Musuh sekarang ini mengintai umat Islam. Jadi kalau ada saudara muslim salah jangan diingatkan. Jadi kita dahulu kalau belajar di kelompok harakah seperti itu. Jadi mereka jangan melihat bid'ahnya, lihat Islamnya, yang penting bersatu. Kita musuh sekarang ini adalah kafir. Kalau orang kafir sudah dikalahkan, Islam sudah punya kekuasaan, baru umat Islam diperbaiki sedikit-sedikit. Ini subhat. Berarti kita ridha dengan kekufuran. Berarti kita senang Allah disekutukan.
Berarti kita senang ada bid'ah. Banyak umat Islam yang menyimpang, kita diam. Yang penting mereka masih KTP-nya apa? Islam. Famata ya'rifu akhta'ahu. Lalu kapan kaum muslimin, kapan kelompok yang sesat itu menyadari kesalahannya? Wa mata yuhjimu anha. Dan kapan mereka berhenti dari kesesatannya? Wa mata yasihul marid. Kapan orang yang sakit itu sehat? Wa yuqawwil dhaif. Kapan orang yang lemah itu kuat? Faqad rawa Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu cermin bagi orang beriman yang lain. Wal mu'min akhul mu'min, dan orang yang beriman itu saudara mukmin yang lain. Yakuffu dhai'atahu, mencegah dhai'atahu. Apa dhai'ah ya ikhwan? Mereka mencegah kerusakannya. Dhai'ah secara bahasa hilang, mencegah dari kerusakannya. Wa yahutuhu min waraihi, dan menjaganya dari belakangnya, melindunginya, mencegah kerusakannya. Jadi kalau rusak diperbaiki, diingatkan, ditegur. Demikian. Walaysa minal muwalati lil mu'minin fi syai'in an tansura akhaka fi batilihi muhtajjan bimuwajatihi asyuyu'iyyin. Dan bukan termasuk loyalitas kepada saudara beriman apabila kalian menolong saudaramu di dalam kebatilannya. Dengan hujjah kita sedang menghadapi orang-orang komunis atau ateis. Bukan termasuk loyalitas. Ini loyalitas yang menyimpang, yang keliru. Tanda cinta. Tanda cinta adalah mengingatkan kesalahan saudara, menegurnya dengan baik. Di antara yang perlu diluruskan adalah bid'ah, kekeliruan. Ingatkan supaya mereka faham. Bukankah kita semuanya ini dulunya bergelimang dengan bid'ah, kemudian kita mengenal sunnah atas petunjuk dari Allah, kemudian karena keterangan para dai, para muballigh. Jadi ada kisah yang saya sendiri mengalaminya. Terjadi diskusi antara aktivis harokah dengan dai salafi, yaitu di zamannya Orde baru saja lengser. Jadi aktivis harokah ini mengatakan kita harus merebut kekuasaan dari tauhid. Sedangkan dai salafi, itu dalam hal ini yaitu Ustadz Ali Bawazir hafizahullah. Jadi kita dulu belajar, tapi hati ini masih berontak, ini benar enggak tempat saya belajar ini? Ada gejolak. Setelah terjadi dialog, padahal aktivis harokat tadi sama kita, tapi karena kita belajar di Mahat Al-Irsyad, maka kita pura-pura ikut, tidak tahu lah ikut bela mana ini. Membela yang harokah, tidak enak saya belajar di sini. Belajar membela yang Ustadz Ali Bawazir, tapi kita pemahamannya masih sama. Setelah itu, di antara diskusi yang masih saya ingat, ketika Ustadz Ali Bawazir hafizahullah mengingatkan tentang dakwanya Nabi Musa. Nabi Musa ini diutus oleh Allah bukan hanya kepada orang muslim yang menyimpang, ini kepada Fir'aun. Tetapi
Allah memerintahkan untuk dakwah tauhid. Allah tidak memerintahkan Nabi Musa untuk kudeta, untuk memberontak, malah memerintahkan mendakwakan. Bisa Allah yang hebat ketika itu, menyentuh. Setelah itu saya menangis, ternyata alhamdulillah saya memahami kebenaran. Saya rujuk dari penyimpangan harokiyyin. Jadi kalau tidak ada bantahan, terus kapan kita ini sadar dari kesalahan kita? Terkadang itu obat itu pahit. Obat itu pahit tapi efeknya manjur. Demikian. Jelek langsung. Ini bukan kepada Soeharto ketika itu. Nabi Musa ini tidak diutus kepada Soeharto, tapi kepada Fir'aun yang lebih zalim daripada raja-raja yang lainnya. Kalian sibuk menggulingkan kekuasaan. Dari mana dasarnya? Setelah itu membawa firman Allah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Ayat yang saya masih ingat. Mereka itulah para nabi dan para rasul, manusia yang diberi petunjuk Allah. Fabihudahu muqtadi, dengan petunjuk mereka iktadi. Fabihudahu muqtadi. Contohlah petunjuk para nabi dan para rasul. Demikian. Maka kita tidak boleh mendiamkan kebatilan. Tolonglah saudara kita yang zalim ataupun yang terzalimi. Fan Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman wa madluman. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Qila ya Rasulullah, hada nangsuruhu madluman fa kaifa nangsuruhu zaliman. Ya Rasulullah, orang yang terzalimi kita membelanya, kita menolongnya, ini wajar, kita tahu. Lalu bagaimana kita menolong orang yang zalim? Qala tahjizuhu atau tamna'uhu minadh-dhulm. Engkau melarangnya atau engkau mencegahnya dari kezaliman. Wa fi riwayatin li Muslim min tariqi Jabir bilaf in kana zaliman falyanhahu fa inna lahu nasrun. Jika saudaramu zalim, laranglah dia. Melarang orang yang berbuat zalim termasuk menolongnya. Demikian. Jadi orang yang berbuat zalim kita tidak boleh mendiamkannya. Kita malah ikut-ikutan. Kita malah ngipasi kezalimannya. Ini tidak benar. Qala Ibnu Taimiyah fi hadzal makna wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim aw dabbi anhum aw athna alaihim aw admi kutubihim aw arfin bimusa'adatihim aw wa muawanatihim aw karhil kalam fihim aw akhdin ya'tadiru lahum bi anna hadzal kalam la yudra man huwa ma huwa aw man qala innahu sannafa hadzal kitab. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wajib menghukum atau membantah setiap orang yang menisbatkan kepada mereka atau siapa yang membela mereka, wajib dibantah, atau memuji mereka, atau addama kutubahum, atau mengagungkan kitab mereka, au arafa bi musa'adatihim, atau orang yang diketahui menolong mereka, orang yang zalim, atau membantu mereka, wajib dihukum. Au karihal kalama fihim, atau orang yang tidak suka jika orang yang zalim itu dibantah. Au akhadha ya'tadiru lahum, atau orang yang mencarikan udzur bagi mereka, orang yang salah. Bi anna hadzal kalam la yudra ma huwa, bahwasanya ucapan ini tidak diketahui apa maksudnya. Au man qala innahu sannafa hadzal kitab, atau dikatakan siapa yang mengatakan dia menulis kitab ini.
Wa amsalu hadhil ma'adhir, dan udur-udur yang lain, la yaquluha illa jahilun aw munafiq. Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang bodoh atau munafik. Bal tajibu uqubatu, bahkan wajib menghukum, kulli man arafa halahum walam yu'awin alal qiyami alaihim. Wajib menghukum orang yang mengetahui keadaan orang-orang yang zalim, namun tidak membantu menghilangkan kedzaliman mereka. Fa innal qiyama ala haula min a'dhamil wajibat. Karena membantah kedzaliman atau menghilangkan kedzaliman dari mereka termasuk kewajiban yang paling agung. Li'annahum afsadul uqul wal adyan, karena mereka telah merusak akal dan agama. Ala khuluqin minal masyayikh, jadi ala khalqin, mereka merusak agama manusia yang banyak. Minal masyayikh, dari masyayikh wal ulama wal muluk wal umara. Wa hum yas'auna fil ardi fasada wa yasudduna an sabilillah. Di mereka-mereka yang melarang orang-orang, membantah kebatilan, mereka ini wajib dihukum, wajib dibantah, karena mereka telah merusak akal dan merusak agama. Dari kalangan masyayikh dan ulama-ulama su wal muluk wal umara, mereka berusaha merusak di muka bumi dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kesimpulannya, kita wajib membantah kebatilan dan kita wajib menegakkan kebenaran serta membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan membantah kebatilan termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian yang bisa disampaikan pada kajian sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.